Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi kami mengenai kekurangan kamus bahasa Arab pada mata kuliah Ma'ajim. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu kamus bahasa Arab. Jadi, kamus itu ialah sebuah buku yang memuat kata atau istilah yang disusun keterangan dan maknanya. Dan sedangkan bahasa Arab itu ialah salah satu bahasa resmi dari 25 negara dan merupakan bahasa peribadatan dalam agama Islam karena merupakan bahasa yang dipakai dalam Al-Quran. Nah, jadi kamus bahasa Arab itu ialah kumpulan arti dari kosakata bahasa Arab yang disusun secara abjad. Dan mengenai sejarah bahasa Arab ini, menurut Wal-Fajri, dalam sejarah perkembangan pengajaran bahasa Arab ini, ia menyatakan sebagai simbol ekspresi linguistik ajaran Islam mempelajari bahasa Arab yang pertama di Indonesia ialah untuk memenuhi kebutuhan seorang muslim dalam menggunakan ibadah ritual, khususnya ibadah sholat. Kalau menurut Bapak Leksikografi Inggris, ia menyusun Dictionary of the English Language, dan juga menurut Samuel Johnson menyatakan fungsi kamus ini ialah sebagai memelihara kemurnian bahasa. Nah, fase awal kamus bahasa Arab Indonesia ini adalah sebuah fase yang merupakan cikal bakal lahirnya kamus bahasa Arab Indonesia. Nah, sejarah perkamusan di Indonesia ini terus berkembang dari masa ke masa. Saat ini terdapat banyak ragam karya leksikografi yang dwibahasa bahkan multibahasa. Nah, selanjutnya sekarang baru kita masuk kepada materi inti kita, yaitu membahas tentang kekurangan pada kamus bahasa Arab ini. Seperti yang kita ketahui bahwa kamus bahasa Arab ini sangat penting bagi kita, apalagi sebagai umat muslim, yang mana bahasa Arab ini sebagai bahasa agama kita untuk memahami apa arti yang ada dalam kandungan Al-Quran tersebut. Nah, kekurangan pada kamus bahasa Arab ini yang biasa dialami oleh para leksikografer itu biasanya hambatan terbesar yang dihadapi peneliti dalam kamus linguistik, materi yang tidak secara internal, di mana pencampuran dengan nama-nama dari tindakan. Oleh karena itu mereka yang ingin mengungkapkan suatu sampai akhir dan tidak puas dengan menemukannya di suatu tempat. Nah, biasanya sering ada kekurangan pada kamus-kamus itu, dia terdapat kurangnya perluasan, terus ada beberapa yang mengabaikan untuk menggunakan materi pada saat mereka mengacu pada kata-kata yang aneh atau yang tidak dipakai. Terus biasanya ada juga terdapat kamus lain itu yang tidak menggunakan gambar atau tanda panah pada kamus yang diterbitkannya. Nah, di sini kita ambil sebagai contoh salah satu kamus, yaitu Kamus Arab Indonesia karyanya Asad Muhammad Khalali. Pada kamusnya ini yang kekurangannya itu ada 3. Yang pertama, dia tidak dilengkapi dengan gambar, contoh, dan lainnya. Yang kedua itu banyak kosakata yang belum termuat meliputi kosakata modern. Nah, yang terakhir itu tidak adanya biografi penulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini juga ada kekurangan yang pastinya ada kelebihannya. Kelebihannya ini ada 4. Yang pertama, kamus ini masuk dalam kriteria kamus yang ringkas karena dari ukurannya yang sedang sudah mampu menampung banyak kosakata. Yang kedua itu dengan ukurannya yang tidak terlalu besar, kamus ini mudah dibawa kemana saja. Terus yang ketiga, adanya petunjuk berupa tata cara penggunaan kamus dan hal yang perlu diperhatikan dalam mencari makna kosakata Arab
Hal ini sangat membantu memakai kamus dalam mempermudah pencarian makna suatu kata. Yang terakhir itu adanya keterangan dalam kurung yang menjelaskan arti kata tersebut. Nah, setelah kita mengetahui kekurangan dari kamus bahasa Arab ini, di sini saya akan membahas bagaimana sih cara memperbaharui kamus yang ada kekurangan-kurangannya. Di sini saya ada 6 poin. Yang pertama itu dari kelengkapan lema. Ialah maksudnya itu semua kata suatu bahasa, baik yang morfomosis maupun molimorfemis maksudnya, didaftarkan sebagai lema dalam sebuah kamus, baik kamus eka bahasa maupun dwi bahasa. Nah, yang poin kedua itu sistematika susunan lema. Maksudnya itu lema dalam setiap kamus biasanya dan seharusnya disusun menurut abjad. Nah, yang ketiga itu glosnya lengkap, tepat dan jelas. Yang maksudnya gloss itu ialah makna atau penjelasan terhadap suatu lema atau sublema. Selanjutnya itu kemudahan penjelasan. Maksudnya dalam penyajian informasi yang berkaitan dengan kata, hendaknya digunakan sarana penjelas seperti tanda panah, pemberian warna yang menonjol pada bagian yang penting, menempatkan gambar secara proporsional dan pemakaian nomor. Selanjutnya keringkasan, yaitu yang memfokuskan pembahasan dan uraiannya pada hal-hal yang substansial dan bersifat deduktif. Nah, terakhir itu ada kecermatan, yaitu uraian di dalam sebuah kamus harus objektif seperti dengan melengkapi dengan foto, gambar, ilustrasi, atau contoh-contoh lainnya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pada kekurangan bahasa Arab ini. Syukron jazilan untuk teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.